Hey, halo pemirsa, apa kabar? Hari ini kami tim Pojok Terampil berkesempatan untuk nyari ilmu ke negeri China. Woi, enggak dong, ke tetangga sebelah aja, nggak usah jauh-jauh. Tepatnya ke Seragi ya, atau tepatnya lagi ke Jalan Sakura, Desa Cijeruk, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, yang merupakan alamat dari White Blue Workshop, produsen kerajinan kulit dengan brand White Blue Leather. Yap, udah ketebak dong hari ini kita mau belajar ngebuat apa? Kerajinan kulit. Udah lama banget ya sebenarnya saya itu penasaran banget loh, kira-kira tahapan apa aja sih yang harus dilalui oleh selembar kulit sehingga akhirnya kulit itu mampu berubah menjadi berbagai macam bentuk kerajinan gitu loh. Dan alhamdulillah banget ketika permintaan kami ke Mas Lubab ya, ownernya White Blue Leather, untuk kira-kira bersedia nggak sih beliau ngajarin bikin kerajinan kulit? Disambut dengan tangan terbuka. Dan spesial untuk Pojok Terampil, Mas Lubab siap nih untuk ngajarin langsung cara membuat tali jam dan juga dompet STNK. Dua produk bestsellernya White Blue Leather. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maja Lubab, owner dari White Blue Leather. White Blue Leather itu sendiri yaitu manufaktur di bidang kerajinan kulit asli. Dan dari kulit asli ini kita produk antara lain dompet, tali jam, sama tas. Dan untuk White Blue Leather itu sendiri berdiri sejak 2017, berawal dari background saya yang merupakan lulusan dari Akademi Teknologi Kulit. Hai, halo pemirsa, apa kabar? Ini udah hari Kamis, sudah nggak sabar dong pengen belajar apa lagi nih hari. Baik, hari ini saya Yaya Ahmad dan tim Pojok Terampil berada di Dukuh Krandon, Desa Cijeruk, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Tepatnya berada di White Blue Workshop atau Workshop White Blue. Dibolak-balik gak apa-apa. Bersama dengan Mas Lubab, owner dari White Blue Leather. Halo, apa kabar Mas Lubab? Alhamdulillah, baik. Waduh, hari ini kita merusuh di sini. Ngerusuhin Mas Lubab dan teman-teman semua di sini karena kita pengen banget belajar gimana sih cara membuat kerajinan yang berbahan dasar kulit gitu. Tapi sebelumnya kita mau belajar dulu dong, pengen tahu sejauh ini untuk kulit sendiri yang biasa dipakai untuk Mas Lubab ya, oleh Mas Lubab dan kru di sini untuk menjadi sebuah barang atau produk itu biasanya kulit apa? Kebanyakan kalau best seller dari konsumen itu kulit sapi. Kulit sapi, Iya, itu permintaan kulit dari sapi. konsumen Iya, ya? permintaan dari Why? konsumen. Kenapa kulit sapi? Itu harusnya kan ada keunggulan-keunggulan Iya. dari kulit sapi itu sendiri. Kalau dari kulit sapi itu biasanya mereka dari karakternya emang udah awet, terus teksturnya itu lebih lembut. Lebih lembut, Iya, lentur terus gitu ya. ketiga itu dibanding kulit yang lain, salah satu harga yang terjangkau itu kulit sapi. Oke. Tapi selain kulit sapi, untuk produksi dari White Blue sendiri ternyata ada kulit ular juga ya? Iya, benar. Ini kulit ular kok warnanya udah diwarnain Udah berarti. diwarna, Kirain iya. ularnya warnanya pink. Ini fuchsia, warna fuchsia. Iya. Udah diwarnain. Ya, setelah memilih 2 lembaran kulit sapi yang akan dijadiin bahan utama, kulit tersebut langsung diukur oleh 2 karyawannya Mas Lubab ya, yang masing-masing akan mengerjakan sebuah produk. Mas Kis mengerjakan dompet STNK dan Mas Untung ngegarap tali jam tangan. Mereka itu cekatan banget loh, langsung memola selembar kulit sapi dengan pola yang sudah ada. Dan setelah itu nggak pakai lama, langsung memotongnya dengan pisau cutter. Semua dikerjakan di atas selembar cutting mat ya, yang emang berfungsi sebagai alas potong dengan alat ukur sekaligus. Jadi nggak ribet. Selain itu, keuntungan pakai cutting mat karena bahannya itu kan terbuat dari karet. Jadi membuat cutternya nggak cepat tumpul. Berarti potong ukuran segini ya? Bukan. Atau bukan? Itu- Oh, ini nggak kepake? Nanti untuk ini long kipernya. Oke. Untuk Jadi kolongan artinya tali berarti jam.
apakah ada yang terbuang jadi potongan-potongan seperti ini atau nanti dimanfaatin lagi, Mas? Sebenarnya itu tali jam itu awalnya tuh potongan dari dompet awalnya. Oh, awal bikin itu. Iya, Oke. jadi potongan dari dompet. Tapi berjalannya waktu itu ini menjadi produk utama akhirnya. Banyak yang domain, Iya, banyak yang suka. jadi produk Akhirnya utama. sudah nggak mungkin lagi dong memanfaatkan potongan-potongan Iya, dompet yang benar. terbuang ya. Jadi akhirnya bikin sendiri. Oke deh. Terus untuk produk yang lebih kecil itu lopering. Lopering itu kolom untuk tali jam itu. Oke. Jadi kita jual terpisah. Jadi tali jam itu ternyata masih ada limbah kecil seperti ini, Kak. Itu nanti akan diolah jadi lagi? bikin ya lopering. Lopering. Jadi untuk kolong tali jam kan kadang kita Oh iya, biar talinya jaga gini ya. kadang kan Akhirnya, kita punya tali jam tapi loperingnya nggak ada kan kita kesusahan waktu itu. Akhirnya kita jual sendiri dan ternyata laku juga. Oke. Jadi awal usaha itu ketika saya berkecimpung di dunia kuliah, saya berkenalan dengan para pengrajin di daerah Yogyakarta. Semester 3 saya mulai jualan produk dari para pengrajin tersebut. Wah, itu awal mula usaha saya. Jadi waktu itu berjualan dan dari situ ketagihan saya untuk berwirausaha. Dan selepas kuliah, alhamdulillah izin Allah saya mulai manufaktur. Itu dibantu dengan awal 3 orang untuk bagian produksi, saya bagian marketing, dan istri bagian customer service. Dari 3 orang tersebut, alhamdulillah izin Allah sekarang dengan doa orang tua dan dukungan orang-orang terdekat, sekarang Wetblue ada 10 SDM. Oke Mas Luwab, kayaknya Mas Untung juga udah selesai untuk mola dan Iya. juga Mas Kis udah ya? Iya. Ini berarti udah semua terpola, Ya, udah semua. tinggal di apa ini habis ini kita ke tahap apa? Ini kita rangkai. Kita rangkai. Iya. Oke, berarti ngerangkainya di mana? Kalau di Tadi sini? di atas. meja. Oke, yuk pemirsa kita akan mencoba ke tahapan selanjutnya yaitu merangkai dompet STNK dan juga jam tangan. Kok jam tangan apa tadi? Tali jam. Tali jam, bukan jam tangan dong, tali jam. Tetap di Pojok Terampil ya. Yuk Mas, kita ke sana. Jadi bercerita tentang bahan baku, untuk saat ini Wetblue sudah memakai bahan baku yang tersama atau siap jadi. Dan paling banyak kita pakai yaitu kulit sapi. Dan sebagian kecil kulit ular, kulit biawak, sama kulit ikan pari. Terus untuk bahan baku kita kebanyakan masih dari kulit sapi itu, dari teman-teman kita dari daerah Jogja sama Magetan. Kita daerah Jogja itu kita alhamdulillah bekerja sama dengan teman-teman alumni di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. Jadi alumni dari situ kita kontak dan beberapa itu teman-teman juga punya usaha di bidang penyamakan. Jadi saling melengkapi. Teman-teman yang di Jogja bagian penyamakan dan saya mengambil beberapa atau sebagian dari teman-teman di Jogja yang penyamakan. Kalau untuk kulitnya memang kebanyakan kulit sapi dan dari 2 kota itu Jogja sama Magetan. Langkah selanjutnya adalah penyesetan atau skiving. Nah, biasanya proses penyesetan ini kan dilakukan untuk mengurangi ketebalan bahan kulit ya, dan juga pembentukan ataupun untuk ngerapiin. Untuk itu tahap penyesetan tuh harus dilakukan hati-hati banget agar mendapatkan ketebalan ataupun bentuk yang sesuai dengan desain yang diinginkan. Jadi yang sebelah sini dan sebelah sana itu harus sama untuk nyesetnya, jangan sampai yang sini lebih tebal, bagian yang sana lebih tipis. Dan untuk menyeset kulit yang akan digunakan untuk membuat dompet STNK, Mas Kis menyeset menggunakan laser skiving mesin, yang merupakan sebuah mesin seset modern yang digunakan untuk produksi massal pembuatan produk-produk kulit. Ini beda dengan pisau seset biasa. Mesin ini secara otomatis akan menyeset bagian bahan kulit yang nggak diperlukan. Kalau Mas Kis pakainya mesin, kalau Mas Untung pakainya manual. Jadi diseset pakai pisau biasa. Jadi ini contoh yang seset manual, kita Seset pakai manual. cutter. Kalau yang ini udah pakai mesin. Oke. Jadi udah pakai mesin. Kenapa Jadi udah pakai mesin tetap harus manual, Mas Lubab? kadang ini kalau udah pakai mesin itu ketebalannya ada yang kurang pas. Jadi contoh sisi sini tebal, sisi sini udah tipis. Tetap yang namanya mesin ya. Bener. Jadi nanti kita
untuk kontrol ketebalan kita masih pakai cutter sih. Untuk, masih human touch, masih sentuhan orang manusia untuk supaya tetap hasilnya sempurna ya. Iya betul. Okay. Terus ini berarti ini ya kalau tali jam ini proses penyesetan sama Mas Untung. Kalau untuk yang dompet STNK? Kalau untuk dompet STNK nanti kita untuk seset. Maju dikit nggak apa-apa deh, biar bentar ya Mas ya, saya tinggal bentar ya. Ini contoh untuk pola bagian dalam nanti kemungkinan seset yang sini. Cuma yang pinggirnya doang. Iya betul. Cuma untuk seset sama tidak tergantung ketebalan kulit sih. Kalau emang kulitnya udah tipis, kita nggak perlu seset. Oh gitu. Jadi kadang kulit yang dipakai pun beda-beda gitu ya. Iya, kan kadang kita ada beberapa bahan kulit itu dari sapi Jawa, sapi Bali, bahkan sampai Makassar itu nanti akan berpengaruh pada ketebalan kulit itu. Baru tahu pastinya doang kalau sapi itu tergantung daerahnya. Asal ini tuh kulitnya beda ya untuk ketebalan ya. Sapi Jawa, sapi Bali, sapi Makassar itu kulitnya beda-beda. Kalau sapi Jawa pasti tebel ya? Tergantung jenisnya juga. Iya, tergantung jenisnya juga. Oke. Nah, ini untuk merangkai ternyata menggunakan lem ya? Iya. Untuk lem sendiri atau adakah merek khusus atau bebas atau biasanya pakai ini? Harus ini gitu? Kalau untuk lem kita pakai lem kuning sih. Untuk merek nanti bisa menyesuaikan aja yang ada di tempat. Kita pakai salah satu merek ini soalnya mudah didapat di Pekalongan. Oke. Jadi nggak ada niat apa-apa karena ini mudah didapat aja lem kuning karena untuk kekuatannya sendiri bagus ya. Bagus juga. Setelah diseset, langkah selanjutnya adalah proses penggabungan potongan kulit atau merangkai. Oleskan lem dan tempelin secara merata pada bagian yang akan digabungin. Kalau udah, lemnya didiemin dulu sekitar 2-3 menit lah. Baru tempelin secara lurus bagian-bagian tersebut. Ditekan pelan-pelan dan merata biar nempelnya kuat. Pakai Mas Lubab ini kayaknya yang untuk dompet STNK sudah mulai ini ya, mulai mendekati akhir merangkai. Tinggal diapain itu sama Mas Kis? Itu ngamplas sisi tepinya. Jadi ketika potong tuh kadang masih ada serat-serat kulit yang muncul itu untuk dirapikan aja. Setelah itu berarti selesai untuk merangkai? Iya, setelah itu untuk merangkai selesai kita masuk proses jahit. Jahitan. Tadi juga udah di-emboss ya? Iya, udah emboss country merek. Setelah proses merangkai selesai, masuk ke tahapan emboss atau teknik pencetakan dengan plat aluminium, ya bisa huruf, angka, atau simbol tertentu dengan finishing yang memberikan hasil cetak timbul atau naik pada permukaan kulit yang pengen dicetak. Sementara untuk tali jam, ini proses melubangi ada teknisnya sih? Ada apa namanya teknik-teknik tertentu atau ini aja? Kalau teknik enggak sih, kita biasanya cuma pakai acuan pola aja, pola untuk lubang. Jadi nanti untuk QC biar polanya tuh rata atau lurus. Jadi nggak ada teknik, cuma kita acuan ini selalu kita pakai. Itu pola dulu ya. Berarti untuk jarak dari satu lubang ke lubang lainnya itu semuanya baku ukurannya sama semua. Berarti tinggal dikit aja, abis itu selesai. Nah, untuk yang ini berarti nanti ke proses penjahitan. Kalau yang tali jam? Tali jam proses jahit juga, cuma nanti pakai jahit tangan. Baik pemirsa, berarti kita ke proses selanjutnya, proses penjahitan. Tetap ya di Pojok Terampil. Yuk. Alat-alat di sini itu kenang-kenangan dari beberapa instansi yang pernah membantu White Blue Leather, antara lain Universitas Sultan Agung dan Kementerian Perindustrian. Dan tidak lupa dari Kementerian Daerah juga banyak support di White Blue Leather, antara lain paling sering dan paling suka White Blue Leather ikuti yaitu pelatihan. Soalnya kenapa pelatihan? Karena kita di situ bisa upgrade ilmu dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin dari itu berkembanglah White Blue hingga saat ini.
Oke, berarti dari merangkai tadi sudah selesai, kita sekarang ke bagian penjahitan ya, Iya. pemirsa ya. Ini berarti Mas Kis sendiri yang menjahit dong? Iya. Bisa semua artinya ya untuk skillnya gitu ya. Dari mulai motong pola, terus juga merangkai dan menjahit semuanya Iya. dikerjain sendiri. Oke, untuk menjahit sendiri ini apakah ada menggunakan mesin khusus atau bagaimana Mas Lubab? Kalau yang jahit ini kita pakai mesin jahit yang walking foot untuk contoh untuk jok atau untuk terpal, jadi ketahanannya ketika jahit kulit itu kuat. Ketahanan jahit kulit kuat jadi- untuk ketahanan sendiri, tapi juga dibutuhkan mesin yang kuat juga karena Iya, untuk mesin yang menjahit kuat. kulit itu kan juga ini ya Mas ya? Iya betul. Dan kita pakai benang nilon. Benang nilon. Iya. Jadi memang benang yang dipakai adalah benang nilon, bukan benang yang kayak kita bayangin jahit Iya. pakaian gitu ya, beda Iya ya. betul. Oke. Ini untuk proses jahitnya cepet ya? Karena tinggal di Iya. aja atau bagaimana? Ya kita hanya satu bagian aja sih, jadi mengkotak gitu, jadi nggak terlalu lama. Cuma nanti kita paling hati-hatinya di bagian yang ada aksesorisnya itu. Oke, kayak itu ya, kayak Iya. ikatan gitu ya? Iya, betul. Atau talinya gitu. Soalnya kita biar nggak ngakalin istilahnya, biar nggak kena aksesorisnya itu. Oke. Dan kalau ngelihat ini apakah untuk satu baris itu 2 kali? Oh enggak ya, cukup Enggak, satu kali cukup aja satu ya. kali aja. Iya, dan ini sudah dijahit muter sama Mas Kis. Kita tinggal lihat bagaimana untuk dirapiin, Iya. ya pastinya dong. Terus jangan lupa ya jahitnya pakai benang nilon, jadi bukan benang biasa. Ini sudah ada proses lagi untuk proses penjahitan ini. Atau sudah gitu Udah doang selesai, ya? Berarti iya. coba kasih lihat ke pemirsa Mas Kis. Nah itu hasilnya pemirsa seperti ini kalau sudah melalui proses penjahitan itu sudah kuat banget. Tadi dilem terus dijahit. Tapi ini belum selesai ya? Ya belum selesai. Berarti harus melewati proses apa lagi nih? Proses terakhir yaitu proses grafir atau kasih nama sesuai Oke. custom. Wow, Gitu. jadi bisa custom ya. Oke, sekarang kita ke proses grafir atau proses pemberian nama custom. Jadi bisa pakai nama orang, Iya, betul. pakai nama perusahaan mungkin. Yuk, sekarang kita ke proses selanjutnya. Marketing kita sementara fokus di marketing online, antara lain marketplace yaitu Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan Blibli. Dan untuk media sosial kita udah menggunakan Facebook Ads sama Instagram Ads. Jadi dua penopang itu marketplace sama media sosial yang berbayar itu menjadi salah satu ujung tombak marketing kita. Oke Mas Lubab, ini sekarang kita ada di meja apa nih? Desain. Desain. Iya, betul. Ya ada Mbak Lala ya di sini. Halo Mbak Lala, bisa ke kamera. Mbak Lala ini lagi desain. Iya. Jadi setelah tadi dompet itu dijahit gitu ya, tapi ternyata itu belum selesai. Jadi masih ada satu tahapan lagi, tahapan akhir dalam produksi ini, yaitu desain atau nanti ini desain custom Iya. yang nanti akan di mesin apa nih? Mesin laser. Mesin laser ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sih benar-benar finishing touch dari produk kulit bikinan White Blue gitu. Ini untuk desainnya kita kebetulan lagi ada ini ya pesanan ya dari salah satu pabrikan otomotif besar, Toyota sebetulnya gitu. Karena kelihatan jelas ya. Toyota ini lagi pesen di sini dalam jumlah banyak. Ini kalau pesen ada grafirnya itu harus dalam jumlah banyak atau satuan juga bisa? Kalau untuk grafir satuan, Kak. Tapi kalau untuk emboss itu memang ada jumlahnya. Cuma untuk kebanyakan grafir itu satuan. Oke. Soalnya kita kayak printer aja sih. Jadi tiap desain bisa untuk satu produk. Ini berarti sudah nih Mbak ya, Mbak Lala sudah mendesain Toyota dengan logonya, tinggal berarti kita ke mesin sana untuk melihat Iya. ya Mas ya. Yuk kita ke sana Mas Lubab, sama sekali dijelasin. Ini geser, nah ini mesinnya, wow mesinnya canggih banget. Mas Lubab ini bisa canggih, maksudnya artinya kita ke workshop ini kan peralatannya sudah canggih ya dan tempatnya sudah besar kayak begitu. Ini butuh waktu berapa lama sih untuk sampai kayak begini? Kalau untuk sampai tahap ini kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya? Ya kurang Oke. lebih. Ini belum lama kan, kurang lebih 1 tahun sih. 1 tahun kalau mesin ini Iya. sendiri. Oke, jadi kita lihat prosesnya. Ini dompetnya. Iya. Dompetnya diletakin di sini. Jadi kalau pengen ngelihat lebih dalam nih, nah ini proses grafir atau pakai laser ya. Agak silau juga nih. Oke. Ini nanti benar-benar akan menggrafir nama dari yang sudah didesain tadi. Iya betul. Oke. Nah itu hasilnya pemirsa nih, ya kan? Dompet STNK dengan brand Toyota. Ini hasil grafirnya seperti itu, clear banget, ya kan?
Ini berarti sudah jadi dong? Udah jadi, tinggal Oke. pasang aksesoris Tinggal aja. pasang aksesoris aja, tinggal STNK dimasukin di sini. Ini ada pemasangan aksesoris apa lagi biasanya ini kalau di dompet kayak begini? Kalau ini sebenarnya kancing aja sih Kak. Oke, berarti aksesoris cuma aja. kancing doang? Cuma kancing aja. Oke. Nanti udah selesai. Ini artinya bahwa untuk bikin produksi satu dompet STNK ini sudah selesai pemirsa. Nah biasanya kalau di White Blue sendiri setelah satu produk selesai atau beberapa produk selesai itu masuk ke tahap apa lagi? Ambil tag foto sama video. Habis Itu kayak sudah pasti harus gitu Iya, ya. Jadi setiap jadi- kali satu produk, satu item selesai itu pasti harus dibikin. Kecuali yang produk lama. Kalau produk lama enggak, cuma untuk yang produk baru wajib ambil tag foto sama video buat katalog. Tag foto dan video ya, karena untuk White Blue sendiri kan memang sekali lagi mainnya market online ya. Iya benar. Nah, jadi benar-benar untuk katalog itu harus update terus, jangan sampai ketinggalan dong ininya Iya, ya. betul, Kak. Jadi produksi seperti ini katalognya masih lama gitu kan, itu mempengaruhi juga. Oke Mas Lubab, terima kasih banyak sekali lagi. Waduh, saya mewakili teman-teman Pojok Terampil dan pemirsa pastinya bersyukur banget hari ini kita belajar bagaimana proses pembuatan produk kulit ya, kulit sapi. Sebenarnya pengen lihat produk dari kulit ular. Ular. Atau kulit biawak. Biawak, Atau ya. kulit apa lagi kalau di sini? Satu lagi ikan pari. Ikan pari seperti apa, tapi nanti mungkin di lain kesempatan ya. Saya Ahmad, Mas Lubab, bye-bye.